Arab Saudi nih para pemain timnas. Belum ketemu. Belum bertemu. Ini baru duduk di sini. Pak Erik, kemenangan pertama Pak. Ya sangat penting yang saya sampaikan untuk dapat poin waktu itu. Tadi saya lihat kita sekarang urutan 3 dengan 6 poin, Australia 6 poin, tapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain. Ya, jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu. Pak, evaluasi apa yang dilakukan? Iya Pak. Jadi Pak, mencakup apa Pak? Evaluasinya Pak? Evaluasi apa Pak? ya semua lah kan kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam karena ingat loh Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan, dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita. Pak, setelah kemenangan ini berarti nasib Sintayong gimana Pak? Aman Pak berarti? Nasib Sintayong berarti aman Pak? Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Permainan timnas hari ini gimana Pak malam ini? Permainan timnas menurut Pak Erik gimana? Bermain dengan 3-5-2, kita punya kesempatan di lini tengah kita cukup bisa kontrol bola. Ya itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif. Ya ini salah satu ya memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi penting karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya tanpa menjaga tentu komposisi pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu. Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang sempat bilang mau mengundurkan diri Pak. Sekarang setelah kemenangan ini bagaimana Pak? Jangan dibalik, kan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satu di hari ini perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Ya, susunan pemain yang cukup stabil ya itu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri. Pak, berarti 4 pertandingan lagi 6 poin Pak? Dari PSSI 4 pertandingan lagi 6 poin. Ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3 kan. Marcelino hari ini cetak 2 gol Pak. Tanggapannya Marcelino hari ini cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki, dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa. Tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Kalau Pak Erik, Pak Jumlah sempat tidak perlu-pelukan sama Bapak, terus kemudian Emil siapa? Eliano Pak. Eli. Oh iya. Terus tadi masuk sub tapi nggak pernah bermain. Ya kan kembali tuh pilihan pelatih, saya kan nggak bisa ini. Pak, Enggak. di depan tribun, apa namanya, lorong tribun itu masih banyak anggota-anggota keamanan yang mungkin nonton di situ sampai orang-orang bolak-baliknya susah itu. Ya. Dua pengamanan. Saya mau lihat ini justru di tribun yang sana kosong, tribun yang sini agak penuh. Saya takutnya ada misticketing kedatangan gitu, karena di sana kosong sekali. Tadi di baru Dan terlalu kosong yang di timur, itu aneh. Jadi nanti kita review lagi. Tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya. Saya rasa media juga bisa melihat bagaimana
supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya. Pak Erik, Pak, setelah ini Piala AFF persiapannya gimana Pak? Targetnya apa dan baru napas. kan setelah ini Pak, kandangnya di mana Pak? Belum tahu Pak Jokowi ikut. Oh, sempat Iya, tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo, beliau nonton Izin kamera, Pak. sedang saat di G20 atau APEC dulu ya, di G20 tadi sempat nonton dilaporkan salam dua tim, bahkan beliau tadi mengirim seseorang untuk mendorong 3 tim. Tadi Pak Jokowi barusan telepon juga waktu saya di situ, beliau mengucapkan selamat. Ya kembali ya, ini tentu bagian dari membantu mental kita. Siapa